Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ke part berikutnya. Tadi kita sudah mencoba untuk membuat sebuah project, kemudian mengimplementasikan beberapa efek dan menggunakan beberapa tools yang tersedia di sini. Kita sudah memberi contoh mulai dari penggunaan frame blending hingga penggunaan 3D layer. Nah, eh, sekarang kita akan coba membahas bagian dari layer, yaitu layer properties. Nah, layer properties sendiri sebenarnya ada di setiap layer ya. Jadi setiap footage yang dimasukkan ke dalam layer, ke dalam panel layer ini, nah dia akan memiliki beberapa properties. Nah, nilai di dalam properties ini nanti dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya untuk melakukan proses animasi. Membuat animasi itu kita mengubah-ubah parameter ini. Tadi sudah kita contohkan, kita singgung sedikit di bahasan yang sebelumnya ya. Bagaimana cara menggunakan properties, cuman kita belum membahas secara khusus untuk properties ini sendiri. Tadi biar lebih jelas saja gitu. Nah, untuk melihat properties ya, pastikan footage itu masuk ke dalam layer dan kita bisa ngeklik di anak panah kecil yang ada di samping kiri ini. Kita lihat kalau misalkan kita klik jadinya kayak gini. Kita punya 1 2 3, kita punya 3 layer ya. 3 layer. Dan setiap layer memiliki properties. Kita klik, nah di sini ada transform, ada efek. Kemudian di sini ada time remap, ada transform. Nah, ini namanya properties. Nah, bagaimana untuk mengubah nilai properties? Nah, kalau mengubah nilai properties, contoh yang teks tadi, ya gampang saja. Kita tinggal ngeklik bagian ini aja. Misal tadi yang di sini ya. Misal tadi yang di sini, coba kita paskan dulu sampai ini biru. Nah, kalau ini biru sudah benar berarti. Nah, ini misalkan Oke, sudah cocok, sudah biru semua, berarti sejajar. Nah, untuk mengubahnya adalah misal kita dengan kita pengen mengubah posisi nih. Ini posisinya min 351,1031. Nah, kita bisa klik di bagian sininya. Kita klik, kita ubah manual pakai keyboard, misal jadi 800 kayak atau berapa kayak. Kalau 800 kan di situ. Kita Ctrl Z lagi. Ini minus 351. Batasnya minus itu di sini, di garis tepi. Bisa juga kita klik, kemudian kita tarik. Klik, tarik, drag. Klik, kita klik, kemudian kita drag ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti dia akan mengikuti. Kalau misalkan sumbu X-nya berarti ya sumbu X-nya akan bertambah. Kemudian kalau ke kiri, sumbu X-nya akan berkurang. Kayak gitu. Kalau sumbu Y gimana? Sama. Kalau sumbu Y itu kita tarik ke kanan bertambah, kalau kita tarik ke kiri berkurang. Ctrl Z lagi. Itu tadi beberapa cara untuk melakukan istilahnya manipulasi dari properties yang ada di bagian sini. Nah, kalau kita amati sebenarnya di sini ada beberapa beberapa properties yang ada ya.
kita tambahkan satu ini lagi, kita tambahkan satu satu gambar lagi, sorry, tambahkan satu footage lagi, trace. Oh, sebentar. Nah, sudah masuk. Kita klik drag ke sini, masuk. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah mengimportnya ke bagian sini ya mungkin ya. Gambarnya gede banget. Oke, kayak gini. Kemudian di sini kita melihat ada beberapa properties. Ini kita tutup dulu. Kita ambil yang masih bersih. Jadi defaultnya nih, defaultnya yang pasti ada itu transform. Default properties yang pasti ada. Kita klik transform. Di sini ada beberapa properties yang bisa kita edit. Yang paling sering kita gunakan mungkin position, scale, rotation, dan opacity. Nah, sorry, Control Z. Oke. Jadi begini. Position ini sebenarnya fungsinya untuk mengubah posisi dari sebuah objek. Contohnya yang tadi ya, kita drag ke kanan kiri, X-nya berubah, kemudian kalau bagian sini Y-nya yang berubah. Nah, kemudian yang kedua adalah scale. Kalau scale digunakan untuk memperbesar atau memperkecil ukuran footage. Jadi sebenarnya selain menggunakan scale ini, kita nanti bisa pakai tools lain untuk membesar atau mengecilkan ini ya, mengecilkan objek. Misal pakai ini, Ctrl Z. Misal pakai selection tool, kemudian kita pakai ini kanan kita tarik di bagian titik-titiknya ini, atau saya Ctrl Z lagi, atau scale-nya yang kita ubah di sini. Gini. Nah, kalau ke kanan berarti semakin besar, kalau ke kiri berarti semakin kecil. Nah, kok selalu simetris? Misal kita pengen biar nggak simetris, gimana? Biar nggak simetris, perubahannya gimana? Biar nggak simetris ininya loh, panjang dan lebarnya. Ini kan besarnya scale-nya jadi 16 semua ya, 16% semua ya. Kita misal pengen ganti yang satunya 20 atau yang satunya 20, yang satunya 16. Caranya gimana? Nah, ini di sebelah kiri angka ini ada icon constraint proportion ya, kita klik. Oke. Kalau ini diklik, maka aspek rasionya tidak akan sama lagi untuk panjang dan lebarnya. Kita bisa sesuaikan sendiri kayak gini. Kalau kita kasih constraint, nah baru akan kita ubah. Kalau kita ubah, si scale X dan scale Y-nya akan ikut berubah. Kalau kita constraint-nya kita hilangkan, X aja atau Y-nya saja yang berubah. Seperti itu. Kita balikin jadi 100% ya. Sorry. Juga 100. Kemudian kita aktifin constraint-nya, kita scale. Oke. Kemudian mungkin iconnya ini kita taruh di pojokan. Sorry, kok malah anchor point-nya saya ganti. Ini yang saya ganti ya. Kita taruh, Ctrl Z. Kemudian kita taruh di bagian pojok sini aja. Oke, jadinya seperti itu. Kalau misalkan kurang gede, gedein aja, mungkin segini ya. Oke, begitu. Nah, setelah position, setelah scale ada rotation. Rotation tadi sama seperti ya, intinya buat merotasi objek. Kalau kita drag
ke kanan atau ke kiri, nanti objeknya akan berubah sudut rotasinya. Kita balikin jadi 0 biar seperti semula. Nah, selain rotation di sini ada satu lagi, yaitu opacity. Opacity ini kalau bisa kita bilang alpha. Jadi transparansi dari sebuah objek. Kita klik, kemudian kita drag ke kiri, dia akan semakin transparan. Kita lihat ya. Kita lihat, kalau kita klik, kemudian drag ke kiri, dia akan semakin transparan. Kalau kita klik ke kanan, kita drag ke kanan, sampai maksimal 100%, dia akan semakin ketara. Oke, misal kita pengen opacity-nya 60% gini ya. Jadi masih agak-agak kelihatan objek di belakangnya. Oke, ini untuk bagian properti. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang layer style. Jadi layer style ini sebenarnya adalah efek khusus yang diberikan untuk objek di dalam layer yang aktif. Misal kita pengen ngasih drop shadow nih atau apapun itu gitu. Nah, kita bisa ngasih di sini, kita klik misal di bagian ini ya. Kita coba teksnya kelihatan mulai di mana ya. Oh, ini. Atau mungkin gambarnya aja yang kita kasih. Kita bisa masuk ke bagian layer, kemudian blending mode. Oh, bukan ya. Kemudian layer style. Kemudian misal kita kasih apa ya, bevel and emboss. Nah, nanti jadinya kayak gambar timbul gitu. Nah, kayak gini ya. Kalau kita perhatikan, kalau sebelumnya kita nggak pakai bevel dan emboss kayak gimana, kita klik dulu ini. Di bagian propertinya kan ada transform, ada bla bla bla. Di bawahnya nanti kalau kita sudah tambahin layer style yang lain, pasti akan nampak. Nah, ini layer stylenya kita delete dulu, kita lihat yang sebelumnya kayak gimana. Nah, sebelumnya kan kayak gini. Kita pencet delete ya tadi ya. Kemudian kita klik lagi, kemudian layer, kemudian masuk ke ini layer style, kemudian bevel and emboss. Ini sama seperti Photoshop aja gitu. Mirip banget. Nah, objeknya jadi timbul. Kemudian apakah opsinya bisa diganti-ganti? Bisa. Ini ada opsi-opsinya banyak banget. Nanti tinggal di setting-setting sesuai kebutuhan saja. Ada bevel and emboss. Kita ubah misal size-nya gitu. Nah, kalau kita ubah size-nya jadi kayak gitu. Nah, kayak gini misal. Apakah ini berlaku cuma pada gambar? Enggak. Ini bisa berlaku pada berbagai objek yang kita perlakukan sebagai footage. Footage yang ditarik ke sini jadi bagian dari layer pasti bisa diginiin. Contoh misal tulisannya ya. Nah, tulisannya tadinya kan mungkin kayak gini ya. Coba kita kasih layer, kemudian layer style, kemudian stroke. Nah, jadi ada garisnya kan, stroke-nya. Kita lihat di bagian slow motion, text slow motion, kemudian masuk ke layer style, kemudian masuk ke stroke. Stroke-nya kita ganti misal warnanya putih gitu. Apa bisa? Bisa. Terus ketebalannya mungkin bisa kita
ubah-ubah. Ini kita klik, kita drag. Nah, seperti ini. Jadi misalkan kita play. Set. Oke, slow motion. Slow motionnya ada stroke-nya. Seperti itu. Saya batasi sampai di sini aja. Biar nggak kepanjangan. Oke. Nah, ada berbagai tipe-tipe yang lain ya. Nanti bisa di bisa di eksplorasi sendiri. Intinya layer style untuk itu tadi, untuk memberikan efek khusus kepada objek di dalam layer yang aktif. Kita pause dulu. Oke, sudah. Nah, kita kalau melihat di layer style tadi di bagian ini, kita klik dulu. Atau klik kanan ada, jangan-jangan klik kanan layer style ada. Oh, ternyata ada. Ada apa aja ini? Drop shadow, inner shadow, outer glow sama inner glow ini nih, buat yang misalkan kayak efek ada kayak lampu-lampunya gitu, itu kita bisa pakai ini. Bevel emboss, satin, color overlay, gradient overlay, kemudian stroke. Ini bisa kita explore masing-masing saja, nanti silahkan. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang blending mode. Nah, blending mode itu kalau kita lihat ada di sini nih. Layer, kemudian blending mode. Nah, blending mode ini digunakan untuk memadukan atau mencampurkan pixel sebuah layer dengan layer yang ada di bawahnya. Jadi misalkan kita punya teks ini, kemudian kita punya layer video di bawahnya, kita bisa memadukan ini dengan layer di bawahnya itu dengan ini tadi, blending mode. Nah, gimana caranya mengakses blending mode? Itu kita ada beberapa cara. Yang pertama bisa kita klik di sini, kemudian masuk ke layer, kemudian masuk ke blending mode. Mana blending mode tadi ya? Blending mode, oke. Kemudian kita pilih salah satu di antara semua ini. Atau kita masuk ke toggle switch. Nah, ini kita klik di toggle switch tadi. Kemudian modenya kita ganti di sini. Kita klik di sini. Nah, di sini ada pilihan. Atau kita masuk ke mode switch yang satunya lagi, kita klik tadi, kemudian klik kanan di sini, kemudian kita masuk ke blending mode, kemudian di sini ada pilihan. Nah, pilih mana terserah. Nah, misalkan saya toggle switch, kita pakai cara yang ini ya. Misalkan tulisan slow motion ini mau saya bikin multiply. Nah, jadinya kayak gini. Atau mungkin kita bikin jadi screen. Jadi masih ada kelihatan-kelihatan di belakangnya. Atau mungkin saya bikin overlay. Bagus yang mana terserah. Kita sesuaikan saja sama kebutuhan. Atau multiply. Atau mungkin darker. Darker ada nggak di sini? Biasanya kalau di Photoshop ada loh. Darken. Oh iya, darken. Jadi dia akan mengambil pixel yang lebih gelap kalau darken itu. Ataupun yang lain. Kita bisa pakai subtract. Jadinya kayak gini. Meskipun tadi udah kita kasih warna merah gitu ya, tapi karena berkaitan dengan
objek yang di belakangnya gitu, dipadukan dengan objek yang di belakangnya, kita bisa pakai ini. Silahkan nanti dicoba masing-masing aja untuk bagian ini. Stencil alpha misal, apakah bisa ini, apakah bisa diganti-ganti yang lain? Kita misal pakai exclusion. Nah, jadinya kayak gini. Apakah bisa diganti ke objek yang lain? Oh, bisa. Misalkan yang kita kasih itu misal gambarnya ini ya. Gambarnya ini kita klik mungkin jadi multiply, apa yang terjadi kayak gitu, atau mungkin color bun mana, color dots atau color bun, lupa saya. Nah, ini pokoknya intinya setiap objek yang ada di sini bisa kita buat seperti itu. Jadi bisa kita kasih blending mode. Itu tadi tentang blending mode. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk yang lain yang belum saya coba-coba ini, nanti silahkan dicoba sendiri. Nanti bisa dicoba pakai beberapa model yang sudah ada ini, beberapa model yang sudah ada. Nanti silahkan dicoba masing-masing. Untuk penggunaannya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing saja. Slow motion misal subtract atau gimana gitu, itu nanti terserah si editornya. Kita bikin feed. Oke, ini the last session untuk materi keempat tentang layer. Jadi kurang lebih apa yang bisa kita lakukan di layer ini sudah saya gambarkan melalui video, mungkin dari part 2 sampai part terakhir ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.